Kemarin juga saya kayak gitu. Ini saya pakai seragam Pagar Nusa dengan teman-teman yang lain. Ada juga anggota Pagar Nusa yo banyak, tapi pakai seragamnya Banser. Wis yo omonge ya wis tuwa Kang isin ngene. Lah, kok malah isin ngomong ngene iki yo apa to jane pikirku. Nah, itu kesalahan kita. Kalau kita berada di sebuah desa itu seperti yang saya bicarakan tadi, kita juga harus masuk di dalam organisasi NU yang lain. Biar kita juga bisa, maksudnya memberitahu mereka ketika bahwasanya Pagar Nusa ini adalah sebuah banom. Benar. Kan? Jadi, lek corok gampangannya gini Kang. IPENU, IPB berdiri itu tidak perlu pamit Pak Kades. Benar. Ya kan? NU menyetujui maka kita bisa berdiri. Begitupun dengan Pagar Nusa kan, sebenarnya seperti itu. Seperti itu, benar. Karena Pagar Nusa juga banom, ketika kita mau berdiri itu cukup ke Tanfidiyah. Tapi karena kita berada di naungan pencak silat dan membutuhkan tempat latihan, maka kita harus ke desa, ke polsek setempat. Nah, seperti itu kan. Kalau hanya sekedar nama gitu aja, ya wis biasa wae. Lah, iya memang bedanya Badan Otonomnya Pagar Nusa dengan Badan Otonom NU yang lainnya ya titiknya di situ. Kalau Pagar Nusa memang ya itu tadi ada namanya kegiatan-kegiatan rutin seperti latihan dan pendidikannya ya. Mungkin dulu-dulu juga sudah tahu ya. Dan itulah dulu-dulu pentingnya ketika kita itu harus bersinergi antar badan otonom Nahdlatul Ulama supaya tadi meminimalisir ketika terjadi gejolak atau permasalahan seperti ini biar nggak crash antar NU sendiri ini nggak saling paham, apalagi dari badan otonom yang lainnya itu ya permisi saja. Misalkan kok banyak yang memasuki itu dari organisasi silat yang lain yang kebetulan itu crash dengan Pagar Nusa, jadi otomatis malah kita semakin ruwet gitu. Semakin ruwet. Dan ini kalau menurut saya jikalau kok memang sudah menjadi anggota organisasi silat yang lainnya Kang ya kalau kita berkiprah atau berkhidmat di NU ya kita harus sudah netral. Kita harus ya tinggalkan apa yang menjadi organisasi kita di belakang kita. Misalkan kok Pagar Nusa membutuhkan kerjasama antar banom ya ayo kita kerjasama yang baik, kita minta bantuan yang baik. Jangan sampai wah itu Pagar Nusa kok seorang urusan aku lah, jangan seperti itu. Seperti itu. Nah ini yang menjadi Kang, ketika ada organisasi silat yang lain atau anggotanya yang masuk di Nahdlatul Ulama tetapi tidak bisa menempatkan posisi kamu itu sekarang menjadi pengurus NU atau sebagai anggota perguruan silat. Seperti itu Kang ya. Jadinya kalau misalkan urusan NU ya gimana bagaimanapun ya kita sama saling dukung ya kan. Bener ya? Benar. Kalau misalkan kok di ranah pencak silatnya kita berselisih, kita berbeda ya nggak masalah. Seperti itu Kang ya. Soalnya kita sudah kalau berbicara di NU ya kita sudah satu wadah kan. Satu wadah. Jadi bener. mosok kok satu wadah terus sijine ana sing loro akhirnya kan gak enak Mas. Bener. Ini juga seperti halnya ketika ada dari Banser dulu ketika ada masalah pembakaran bendera dulu kan ramai itu Kang. Kalau di Pagar Nusa kita sama-sama saling support. Beneran, kita tidak memandang itu siapa perguruan dari apa yang membakar. Enggak, pokoknya dia Nahdlatul Ulama, dia badan otonom, kita dari bagian kita dukung, kita support. Siapa yang mengganggu, mari kita kawal bareng-bareng. Gitu kan gengnya. Dulu seperti itu ya. Ayolah kita sebagai generasi muda NU, generasinya Nahdlatul Ulama, apalagi ya kadernya Nahdlatul Ulama, sama-sama ayolah kita saling support. Dan ini luar biasa seperti halnya di Desa Dagan ini. Oh iya, dan kebetulan Kang Siap ini adalah salah satu kader Nahdlatul Ulama di Kecamatan Solokura yang luar biasa dulur-dulur. Beliau ini adalah ketua pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Solokura. Luar biasa loh. Jadi ya mungkin ini bisa sebagai contoh lah kita ketika ber-NU ya sudah kita
Jangan sampai aku seneng pagar nusa kok, wis ora usah ning liyane, jangan seperti itu. Aku seneng ansor kok, wis ora usah ning pagar nusa, jangan seperti itu. Kalau misalkan memang mempunyai minat di silat, kalau ada pagar nusa ya wis masuki pagar nusa. Kalau kita ingin belajar keorganisasian tentang kependidikan pelajar dan sebagainya masuk di IPENU ya ayo kita belajar kepemudaan ke GP Ansor ya ayo gitu loh. Jadi kita semuanya sebenarnya sudah ada wadahnya Kang ya. Kepengin jadi untuk perkumpulan sarjana sudah ada Ikatan Sarjana NU gitu Kang ya. Di hari ini tuh Kang sebenarnya kalau ya ini buat kita dan dulur-dulur kita lah. Benar-benar. Hari ini kita itu sebenarnya sedikit lek cara Jawane ngono sodok ngoyo. Benar. Ngoyone iku memperkenalkan jati diri kita. Maksudnya mengenalkan pagar nusa kepada badan otonom yang lain. Benar. Karena terkadang seperti ini Kang. Ya mungkin di belakang ada latar belakang yang kita tidak tahu lah. Ya, tapi kalau kita sudah berbicara NU kita harus seperti tadi. Lah, pagar nusa ini kan selama saya masuk di pagar nusa itu kita itu jarang terlihat ketika membicarakan soal banom. Nah, makanya ini adalah tugas kita untuk memberikan pemahaman bagi bapak-bapak kita terutama bahwasanya kita ini adalah banom. Karena orang tua kita di Nahdlatul Ulama itu yang masih tempo dahulu itu justru menganggapnya yang badan otonom itu adalah banser. Bansernya. Nah, iya. Karena eksistensi sahabat-sahabat kita dari banser itu sangat luar biasa. Jadi ngirone ansor banser itu banom. Nah, jadi kita juga harus memberikan pemahaman agar mereka juga paham posisi kita di Nahdlatul Ulama ini seperti apa. Makanya lek guyone bocah-bocah iku lek ono bapak-bapak Tanfidiyah atau Surya lek ngomong yang saya hormati badan otonom, IPENU PBNU, Ansor, terus ngomong Banser, pagar nusa gak disebut ngono arek ya gak disebut cah. Ya karena memang dari kita sendiri ya kadang tidak sebegitu mengenalkan lah. Iya. Kadang ya mungkin setiap orang kan juga punya lupa lah. Mungkin pada waktu sambutan grogi dan lain sebagainya tidak tersebut dan lain sebagainya. Nah, dan tapi gini Kang, memang terkadang itu juga penyakit dari anggota pagar nusa juga. Kenapa? Ketika sudah itu kita misalkan di umur-umur masih SMP, SMA ini kita aktif di pagar nusa, di IPENU juga aktif. Dan ketika sudah lulus sekolah, apalagi sudah menginjak dewasa, kita aktifnya di GP Ansor, di Banser, itu sudah malu pakai atribut pagar nusa. Iya. Nggak tahu itu malu atau memang saking merasa bangga dengan yang baru, atau seperti apa? Sebenarnya ya ini penyakitnya banyak ditemui Kang. Kemarin juga saya kayak gitu. Ini saya pakai seragam pagar nusa dengan teman-teman yang lain. Ada juga anggota pagar nusa yo banyak, tapi pakai seragamnya Banser. Wis yo omonge ya wis tuwa Kang isin ngene. Lah, kok malah isin ngomong ngene iki yo apa to jane pikirku. Padahal di pagar nusa itu adalah salah satu banom yang tidak mengenal umur padahal. Mulai awakmu cilik sampai tuwek neklek jenggotmu putih, rambut brodol wis ora urusan. Kamu tetap menjadi anggota pagar nusa kecuali kalau memang sudah mengundurkan diri ataupun memang keluar karena dipanggil oleh Allah. Jadi di pagar nusa ini memang beda dengan badan otonom yang lainnya. Kalau di IPENU kan ada namanya alumni Kang ya? Ada alumni. Ada masa tenggang usia. Di GP Ansor juga seperti itu, di PMII juga seperti itu, tapi di pagar nusa tidak ada namanya alumni. Ada ya cuma anggota pagar nusa yo saklawase wis. Dan niku ya memang sedikit lucu Kang. Dulu juga awal-awal juga seperti itu kan di sini itu. Ya kan sebelum pengesahan yang kemarin di Solokuro itu kan dulur-dulur yang sepuh-sepuh itu banyak yang lebih suka ngepam pakai atribut Banser daripada pakai atribut pagar nusa. Pada waktu itu juga saya kumpulkan dan saya beritahukan lah kan ya alhamdulillah juga saya di sini juga masih diperhatikan lah intinya. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus ketika sampean berada di posisi seperti ini, sampean delok
ya. Jika di Banser ini tidak ada orang, silakan sampean pakai atribut Banser. Tapi sampean ya kudu nyawang. Ketika kita diberikan undangan untuk pengamanan, terus kok nggak ada yang pakai atribut Pagar Nusa, ini bisa sampean bayangkan yang mengundang kita untuk keamanan ini perasaannya bagaimana. Benar. Soalnya begini Kang, Pagar Nusa di setiap ranting itu kan tidak sebanyak anggota Banser kan ya. Nah, terus ketika kita lebih memilih yang banyak, otomatis kita ini akan semakin sedikit kan. Benar. Nah, ya ayo kita samaratakan ketika di Banser sudah banyak, ya ayo kita pakai atribut Pagar Nusa. Biar yang mengundang kita untuk keamanan ini tidak kecewa. Cah diundang mosok sing teko mek saiki. Padahal ya kalau mengingat anggota Pagar Nusa ya itu meleburnya di Banser juga terus di Jadi seperti itu ya dulur-dulur, kalau misalkan kok memang ya kita memang harus tidak harus kalau di Pagar Nusa sudah di Pagar Nusa saja. Jangan, kita masih banyak badan otonom yang lain untuk kita belajar, untuk kita berkontribusi, untuk kita mengabdi. Dan tetapi jangan lupa juga ketika Pagar Nusa memanggil ya ayolah kita itu ya bisa menyempatkan, bisa memilih, dan mana misalkan seperti yang dijelaskan oleh Kang Syihab tadi, mana yang lebih jika dihitung-hitung, oh nenggone Banser wis wake rek, lek ra ono aku ya koyoane ra apa-apa. Tetapi ketika di Pagar Nusa lek gak ono aku kok wis kurang ngono lho. Lah yo sepi. Jadi yo ayolah kita pakai Pagar Nusanya. Kalau misalkan di Pagar Nusa wis wake, Banser kok sithik iki, ya wis tak nganggo Banser. Gitu Kang ya. Biar kita sebagai pengawal ya. Kalau dikatakan sama-sama pengawal kiai ya, kita bersinergi dan sama rata kan. Benar-benar luar biasa. Ya, dulur-dulur ini sangat-sangat luar biasa dulur-dulur. Ini bisa menjadi pembelajaran kita. Salah satunya di Ranting Dagan ini yang luar biasa, supportnya antar Banom itu sangat luar biasa. Jadi, wah, kalau saya menilai ini di daerah sini kayaknya Ranting Dagan saja kayak. Luar biasa dulur-dulur. Kenapa ya tadi? Dulu saya juga ingat ketika dari dulur kita Pagar Nusa Dagan ini sebelumnya Kang Syihab dan beberapa anggota yang lainnya dulu itu ketika latihan di Kemantren di Sowan. Ini ke Sowan ke saudara saya, mas saya itu kebetulan jadi ketua PAC Pagar Nusa Paciran dulu. Itu yang ngantar ini bukan hanya sekedar ini tapi ada juga dari Ansor, ya Kang ya, dari Karang Taruna. Jadi anggota atau pengurusnya ini ikut support. Wah, ayo didek nih bareng-bareng. Jadi nih Banom di Nahdlatul Ulamanya di Ranting ini lengkap itu ya. IPENU ono, IPPNU ya oke, Ansornya oke, Fatihat jalan kabeh, terus tambah lagi Pagar Nusa. Ishari juga ada. Ishari juga ada. Wah, luar biasa dulur-dulur. Wih, pokoknya mantap kalau dulu dari Ranting Dagan ini luar biasa. Ya itu tadi ya dulur-dulur. Mungkin cukup atau sebetulnya Kang ada tambahkan lagi? Ya wis cukup lah Kang. Yang penting kita sama-sama belajar, mungkin bisa sering-sering sharing lah biar nanti kita tidak ketinggalan apa yang seharusnya kita jalankan sebagai anggota tetap Pagar Nusa. Benar-benar luar biasa dulur-dulur. Ya mungkin untuk diskusi kali ini dirasa sudah cukup dan semoga bermanfaat bagi kita semua, karena ini mengingat sudah sore jam 5 lebih, makanya agak gelap ya dulur-dulur. Ini kita merencanakan sudah beberapa hari sebenarnya dulu, tapi ya sama-sama sibuk ya. Wis sibuk toh, gak temu-temu. Oke dulur-dulur semua, mungkin cukup itu dulu. Dan terima kasih juga kepada Kang Syihab, salah satu anggota Pagar Nusa Ranting Desa Dagan dan juga ketua IPENU PAC Solopuro. Luar biasa. Wis, jadi pimpinannya IPENU sekecamatan ya, mau Pagar Nusa juga lur. Nah, oke ya. Alhamdulillah. Ketua Ranting IPENU Desa Dagan juga orang Pagar Nusa. Ketua IPPNU Pagar Nusa. Juga Pagar Nusa. Kalau Ansornya juga support Pagar Nusa, betul? Support banget, luar biasa, dulur-dulur. Jadi seperti itu, mari kita sebagai warga Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama saling sinergi, saling mendukung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.